ini pun harus diimbangi dengan skill dan kemampuan yang mumpuni. Kan nggak ada gunanya juga kalau lulusan luar negeri, tapi habis itu tidak bisa merefleksikan gelarnya. Jadi skillnya maupun pengalamannya, kemampuannya menyelesaikan pekerjaan. Pak Hendy dulu S2 di mana? Lalu jurusan apa? Iya, dulu kan saya udah lama sih memang pengen jadi dosen. Dan saat itu tidak boleh jadi dosen kalau belum S2. Saya sedih banget. Karena kakak kelas saya tuh masih boleh gitu jadi dosen S1. Nah, saya kemudian kepikiran harus S2 nih. S2 saya di University of Queensland, Australia. Tempatnya di Brisbane. Jurusannya keren sih. Menurut saya keren ya, karena nggak banyak orang yang udah denger gitu. Master of Arts in Applied Linguistics. Gelarnya MA in Applied Linguistics. Gitu. Hah? Di Australia? Anak orang kaya dong. Nah, harusnya gitu. Tapi enggak, enggak. Orang tua saya biasa aja, sederhana aja. Kerja di pabrik gitu. Ibu saya jualan kelontong biasa. Jadi untuk kuliah S2 di Australia jelas tidak mungkin dengan biaya sendiri. Makanya saya kuliah di Australia menggunakan biaya beasiswa. Waktu itu belum ada LPDP. Waktu itu ada beberapa jenis beasiswa dan saya dapat salah satunya sehingga bisa berangkat ke Australia, ke Brisbane selama 2 tahun dibiayai full. Baik itu kuliahnya maupun biaya hidupnya. Langsung dapat beasiswa. Berarti pinter dong. Ya, yang harus direvisi itu bukan langsung dapat beasiswa, enggak juga. Jadi saya dapat beasiswa itu setelah bertahun-tahun perjuangan gitu. Kayak lulus S1 tahun 2006 ya, baru dapat beasiswanya tahun 2008. Ditolak 6 kali atau 7 kali begitu. Saya udah coba Aminef, gagal 2 kali. Udah coba ALA yang dari Australia 2 kali. Ada yang dari ADS ya, Australia juga. Chevening dari Inggris, ditolak lagi. Dan pada akhirnya saya tuh dapatnya itu beasiswa dari Dikti. Semacam pendahulu ya dari LPDP, tapi belum LPDP saat itu, beasiswa Dikti. Dan waktu itu kalau nggak salah saya harus berangkat dulu nyari pinjaman dulu, nanti baru cair di sana. Jadi nggak sesimpel itu gitu maksudnya, mendapatkan beasiswa. Dan saya termasuk ya, maksudnya secara kuliah saya serius, secara lomba juga sering, organisasi sering, tapi nggak menjamin langsung dapat beasiswa gitu. Jadi nggak karena pinter banget terus langsung dapat beasiswa, tapi perjuangan juga untuk dapat beasiswa. Menurut Pak Hendy, apa yang paling penting untuk persiapan S2 luar negeri? Kalau persiapan luar negeri itu yang paling penting pertama itu harus pengen dulu. Maksudnya Anda pengen kuliah S2 luar negeri tapi Anda sendiri nggak pengen, kan buat apa gitu? Apa dipaksa orang tua atau hanya karena keren aja? Tapi harus ada keinginan dari diri sendiri. Kenapa sih harus ada keinginan? Karena prosesnya itu akan panjang gitu, berat. Kalau jiwa kita, mental kita tidak menginginkan tuh, nanti kita juga gampang nyerah. Yang perlu dipersiapkan tuh banyak soalnya. Yang pertama itu administrasinya dulu. Jadi kita administrasi itu ada 2. Administrasi buat keterima S2 di luar negerinya kan. Australia mungkin beda sama Inggris, beda sama Amerika. Jadi setiap kali kita ingin melamar beasiswa, kita juga harus tahu kampus mana yang harus kita tuju. Dan kampus yang kita tuju itu kan punya persyaratannya masing-masing. Sedangkan beasiswanya juga punya persyaratannya masing-masing. Yang perlu dipersiapkan itu hampir sama sih. Pertama yaitu bahasa Inggris. Walaupun saya lulusan pendidikan bahasa Inggris, tapi target nilai yang diharapkan atau dibutuhkan untuk masuk ke kampus luar negeri itu nggak gampang. IELTS-nya 6,5 minimal. TOEFL-nya itu kalau nggak salah minimal 100 atau 90 ya. Itu skor yang baru. Skor yang lama itu berarti harus di atas 550. Itu bahkan untuk saya sendiri yang lulusan bahasa Inggris itu berat. Apalagi teman-teman yang mungkin jurusannya tidak sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Itu perlu persiapan, agak lama juga. Nggak bisa instan. Kalau perlu dipersiapkan ketika masih S1. Sebelum lulus S1 sudah IELTS-nya dan TOEFL-nya udah bagus. Kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah
semacam statement letter ya atau motivation letter. Jadi kita harus nyiapin kenapa kita mau kuliah di luar negeri, apa yang akan kita kontribusikan untuk negara kita dan sebagainya. Terus persiapan untuk wawancara, persiapan untuk administrasi yang lain. Jadi teman-teman yang paling utama itu adalah untuk menyiapkan bahasa Inggrisnya. Yang kedua masalah administrasinya. Jangan lupa juga kadang-kadang hal-hal rariwit kayak sertifikat yang harus diterjemahkan, penerjemahnya harus penerjemah tersumpah, itu harus dipersiapkan semua dan butuh waktu dan tentunya butuh biaya. Tes IELTS aja biayanya sekarang udah 3 jutaan lebih loh. Kalau misalnya skornya udah cukup bagus, tapi kalau skornya belum cukup kosong uangnya. Nah, persiapannya mental, waktu, uang ya harus disiapin juga. Seandainya tidak diterima, apa yang akan Pak Hendy lakukan? Supaya kita tidak terlalu stres untuk menginginkan sesuatu, kemudian kita dalam proses yang panjang gitu, kita kadang ditolak, gagal. Nah, kita tetap harus punya rencana cadangan. Jadi rencana saya adalah satu, sambil nyari beasiswa saya juga kerja gitu. Walaupun kerjanya waktu itu masih belum yang tetap, gitu. Ada ngelesin, honorer, dan sebagainya. Yang kedua, saya juga punya rencana cadangan, yaitu kuliah S2 dalam negeri dong. Saya cari kuliah S2 dalam negeri yang kira-kira masih terjangkau, bisa dibayar dengan uang saya sendiri gitu. Atau kalau perlu cari beasiswa dalam negeri. Katanya sih beasiswa dalam negeri termasuk lebih mudah dibandingkan beasiswa luar negeri. Artinya apa? Artinya kalau ada pintu satu tertutup ya kita dobrak pintu yang lain ya. Atau kalau misalnya nggak ada pintu yang lain ya kita lewat jendela gitu lah kira-kira. Kalau misalnya ditolak sesuatu atau gagal sesuatu, yang penting selalu ada rencana B. Rencana B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z. Gitu. Apa yang membedakan kuliah di Australia dengan di Indonesia? Kalau secara ilmu sama menurut saya. Apalagi kalau ilmunya ilmu sosial. Seperti saya itu kan di pendidikan. Jadi ilmunya kan bukunya yang dipakai juga sama, ya kan? Mungkin kalau di kuliah teknik atau engineering ya, atau di bidang-bidang yang eksak gitu ya, mungkin teknologinya ada ketimpangan. Mungkin di sini dengan di Australia alat-alatnya beda gitu, lebih mahal di sana, itu kan risetnya di sana lebih bagus gitu. Cuman secara umum saya bilang kalau secara ilmu saja sama. Nah yang beda itu apa? Yang beda itu atmosfer akademiknya, di mana kita di sana menjadi lebih aktif, lebih senang tanya, lebih terbuka wawasannya, kemudian egaliter ya dosennya, dosennya lebih terbuka gitu, lebih apa ya, nggak sensi, nggak baperan, ya itu ya nggak kayak dosen Indonesia ya, termasuk saya, termasuk saya gitu. Jadi lebih terbuka gitu, dan asesmennya lebih terbuka gitu, koreksiannya lebih terbuka. Kita kalau ngobrol kayak ya semacam temen gitu kan, bisa tanya langsung, bisa dijawab langsung dan sebagainya. Itu atmosfer akademik, terus dosennya itu lebih terbuka. Terus bahasa Inggris sih. Jadi saya walaupun lulusan bahasa Inggris saya itu belum lancar-lancar amat ketika lulus di sini. Ketika tinggal di sana 2 tahun kayaknya agak terbantu banyak ya. Kemudian kenal dengan berbagai macam budaya, kumpul sama orang-orang dari budaya yang berbeda. Nggak cuma orang Australia kan, yang kuliah di Australia banyak. Ada teman dari China, ada teman dari Korea, ada teman dari Amerika gitu. Jadi kayak melting pot. Menurut saya pengalaman hidupnya sih yang luar biasa. Ya plus dapat gelar luar negeri sih. Jadi bedanya di situ. Kalau bahan-bahan materinya tuh bisa diakses di Indonesia atau di sana sama aja gitu. Selama kuliah di Australia, istrinya Pak Hendy apakah ikut? Situasi saya agak beda ya sama teman-teman S2 yang lainnya. Biasanya teman-teman S2 itu kan masih single ketika S2. Nah, saya ketika mengambil S2 itu udah nikah. Ya, seperti di episode sebelumnya saya menceritakan bagaimana saya nikah umur 21 dan istri saya 19. Nah, ketika saya melamar beasiswa dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu kan kita udah nikah. Jadi pilihannya adalah ya ikutlah. Kalau nggak ikut masa mau LDRan 2 tahun. Dan saat itu posisinya kami belum memiliki anak. Jadi ya, itu juga salah satu yang saya janjikan pada istri saya. Menikahlah dengan saya karena suatu saat akan dapat beasiswa. Belum dapat seperti itu. Suatu saat saya akan dapat beasiswa dan kamu akan saya ajak tinggal di luar negeri. Dan itu salah satu perwujudannya. Tantangannya berat sih, karena saya berangkat itu belum punya modal dan saya harus ke sana dulu 2 bulan ngumpulin modal, istri saya juga ngumpulin modal untuk nyusul.
Jadi saya sempat jomblo itu di sana 2 bulan, telepon-teleponan aja. Padahal waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada BlackBerry, telepon mahal banget. Terus baru nyusul, sampai sana pun kita masih harus nyari kayak, kan saya tinggalnya di apartemen yang 1 orang gitu. Jadi ketika dia datang saya harus nyari lagi dan sebagainya. Penyesuaiannya luar biasa. Tapi ya sudah menjadi prinsip ya, sudah menjadi janji saya untuk mengajak istri saya ikut tinggal di Australia. Australia kan mahal ya biaya hidupnya. Lalu bagaimana Pak Hendy mengatasinya? Mahal banget. Kalau kita rupiahkan setiap saat, stres kita. Bayangkan aja kalau McDonald aja, atau makan siang biasa aja, rames aja bisa $7 waktu itu ya. $7 kali 10, 70.000 ya kan, apalagi sekarang lebih mahal lagi. Tinggal di ya kontrakan kecil atau apartemen kecil aja jutaan per minggu gitu. Daerah biasa, bukan daerah yang kota banget. Bagaimana cara mengatasinya ya? Yang pertama berhenti merupiahkan. Karena kalau pikiran kita merupiahkan terus stres lama-lama ya. Ini dirupiahkan. Yang kedua adalah cari kerja. Jadi saya kerja, walaupun saya itu mahasiswa, saya tetap kerja, nyambi kerja 4 jam sehari. Istri saya ketika nyusul langsung gercep nyari kerjaan. Wow, sehari bisa kerja kayak full timer gitu 8 jam. Dan alhamdulillahnya walaupun semuanya serba mahal, asal kita ngirit. Karena waktu itu kan kita juga nggak perlu beli apa-apa di sana, pengennya segera pulang gitu. Maka kita kerja ditabung, dan bukannya rugi malah untung sih, pulang bisa dapat tabungan yang lumayan, bisa di Indonesia bisa beli rumah dan juga bisa beli mobil waktu itu ya, walaupun sederhana sih, nggak bagus-bagus amat. Ada nggak sih tips untuk teman-teman yang juga mau beasiswa S2 luar negeri? Jadi buat teman-teman yang mau beasiswa S2 luar negeri itu persiapannya harus mateng ya. Artinya mulai sekarang dipersiapkan dulu bahasa Inggrisnya, kemudian administrasinya, terjemahan ijazahnya, kemudian syarat-syarat untuk administrasi beasiswa maupun syarat-syarat untuk diterima mendapatkan letter of acceptance dari kampus yang diinginkan. Lebih mudahnya sih gini, ikut kursus-kursus persiapan ini juga baik ya. Misalnya kalau teman-teman saya yang saya percaya itu untuk kursus persiapan S2 luar negeri itu kayak Ulfa itu teman saya sendiri, terus misalnya Robi Hilda gitu kan. Kemudian atau sama Mariam Konita itu menurut saya. Tapi bisa siapapun sih. Teman-teman yang penting trust sama kursus itu atau coachnya itu, nanti akan dipandu bagaimana mempersiapkan dokumennya, ya bagaimana cara untuk menjawab wawancara, step-stepnya. Terus beasiswanya apa juga dikhususkan gitu, apa LPDP, apa beasiswa Australia atau Amerika yang Aminef gitu. Teman-teman harus serius dalam mempersiapkan. Apakah S2 luar negeri mempengaruhi karir Bapak? Kalau bagi saya pribadi, iya sih. Karena menjadi lebih percaya diri ya, menjadi punya pembeda daya saing. Cuman ini pun harus diimbangi dengan skill dan kemampuan yang mumpuni. Kan nggak ada gunanya juga kalau lulusan luar negeri, tapi habis itu tidak bisa merefleksikan gelarnya. Jadi skillnya maupun pengalamannya, kemampuannya menyelesaikan pekerjaan itu juga harus sesuai dengan gelarnya. Overall ya, bisa mempengaruhi baik dari segi profesional maupun kehidupan pribadi. Pikiran kita jadi lebih terbuka, temannya lebih banyak, jaringannya lebih bagus, dan kita secara nggak langsung bisa membranding diri kita menjadi global citizen atau masyarakat dunia ya, bagian dari dunia, tidak lagi masyarakat lokal atau bagian dari negara ini saja gitu. Teman-teman, good luck ya buat yang pengen memperjuangkan beasiswa S2 luar negeri. Insya Allah bisa. Nggak harus yang pinter banget, kaya banget, enggak. Tapi asal Anda ada kemauan dan juga ada niatan, maka modal dan lain-lain bisa dicari. Oke? See you next time di Planet Soft Skills.